Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam bersekutu bersama Tuhan dalam ibadah PA malam hari ini, disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita akan buka kebaktian pada malam hari ini. Kita akan pujikan, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus akan terus memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap kehidupan kita, baik dalam setiap rintangan, hambatan. Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan Dia siap untuk berkarya di setiap hati kita. Dan mari kita mau buka hati kita, biarkan Roh Allah berkarya dalam hati kita, dan berkat Tuhan boleh dicurahkan bagi kita semuanya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama
kepada Bapak Diaken Indra Wijaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, seperti pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, waktu kami Tuhan boleh berkumpul untuk Tuhan malam ini, kami percaya biarlah Roh-Mu Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah kami semua Tuhan, biarlah melalui peralatan, teknologi yang kami gunakan, kami percaya Engkau yang Tuhan menjagai semuanya Tuhan. Kami percaya bila Engkau yang melancarkannya. Kami percaya Engkau berkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang semua akan melayani, dan kami semua Tuhan. Untuk boleh Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, dan boleh mendapatkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya akan dalam tangan-Mu, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Percaya Tuhan, Engkau akan meneguhkan dan menguatkan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu tangan, satu nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami alasan doa dan bermohon kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Saya yakin dan percaya kita semuanya merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib dan kasih-Nya tidak dapat diukur, begitu besar bagi kita semuanya. Mari kita pujikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Puji nama Tuhan, kasih-Nya tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya mengajak kita menyanyikan satu lagu kebangsaan, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
maka saatnya kita akan boleh menerima berkat firman Tuhan yang akan boleh menjadi jawaban dan boleh terus meneguhkan iman kita. Kita akan sambut firman-Nya, kita pujikan Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Untuk doa firman saya serahkan kepada Bapak Diaken Hadi Susilo. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena jamahan-Mu ya Bapa, kami dapat menikmati kehidupan ini. Terlebih malam hari ini kami dapat bergabung di dalam ibadah Google Meet ini. Tuhan campur tangan, Tuhan melawat kehidupan kami semua umat-Mu. Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan kepadamu kembali mendatangkan berkat bagi semua umat-Mu yang saat ini bergabung bersama kami. Terima kasih, lebih jauh kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus meneguhkan kami, yang terus membawa kami untuk dekat melekat kepadamu. Olehnya ya Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Anugerah kemurahan-Mu, Roh Kudus-Mu, mencurahkan, sehingga saat firman diberitakan, kami semua umat-Mu dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami akan Kau persekutukan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami terus menyatu dengan Engkau. Terima kasih, kami yakin dengan perjamuan kudus ini, kehidupan kami semakin indah dan semakin berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati dan pendengaran kami
untuk mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, selamat malam. Segala puji hormat bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dipertemukan lagi dalam ibadah PA spesial hari ini karena kita dapat bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama masuk dalam suatu persekutuan dengan kuasa firman, ya, saya menegaskan di sini bahwa firman itu bukan ada di posisi khotbahnya, sedangkan khotbah itu menyampaikan, memberitakan isi hati, ya, pola pikir Tuhan yang disampaikan kepada kita agar pikiran Tuhan, hati Tuhan masukkan dalam hidup kita dan hidup kita kemudian kita bawa masuk di dalam hati dan hadiratnya Tuhan. Hari ini saya sampaikan juga selamat ya karena barisan tim kesehatan gereja kita telah resmi dilantik sebagai seorang dokter, yaitu cucu saya Tamara. Iya, tepatnya kemarin telah dilantik sebagai seorang dokter yang kita akan doakan lebih lanjut sekiranya anak Anda ini bisa melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan bidangnya di seputar Kota Gresik, ya. Kita akan berdoa bersama agar nanti bisa berkarya di satu tempat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti kemarin saya sampaikan, selamat kamu jadi dokter yang hormat kepada Tuhan dan ya mengasihi sesamanya. Dan itu yang menjadi prinsip dasar apapun tugas panggilan saudara, bidang disiplin ilmu yang ditempuh oleh anak-anakku semua atau siapapun saudara, biarlah kita menjadi pribadi yang profesional, namun sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan mengasihi sesamanya. Kalau sudah demikian, saya percaya bumi ini penuh kemuliaan Tuhan, ya. Karena gereja ada di bumi, maka bumi penuh kemuliaan Tuhan karena ada gereja di dalamnya. Gereja itu pribadi saya dan saudara yang ya sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Adakah sepatah kata dari anak Tamara? Mungkin ingin menyampaikan sesuatu? Shalom, Opa. Yo, shalom. Oke, puji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena semata-mata berkat dan karunia Tuhan, saya boleh masuk ke Fakultas Kedokteran dan dipimpin Tuhan sampai saya boleh lulus tepat waktu dan meraih gelar dokter kemarin. Dan puji Tuhan juga baik dari segi mental kemampuan semua Tuhan kasih, bahkan untuk pembiayaan juga Tuhan Yesus sediakan sejak saya boleh masuk sampai saya lulus kemarin, ditanggung oleh beasiswa yang tentunya itu semua campur tangan Tuhan. Bukan kuat gagah saya, bukan kelebihan orang tua atau keluarga saya, tapi semata-mata Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang menjadikan saya boleh menjadi seorang dokter. Dan segala puji hormat biarlah kembali bagi kemuliaan namanya. Sekian mungkin Opa, terima kasih. Cerita sedikit Tamara, itu waktu di SLTA juga ya, kamu prosesnya sedemikian luar biasa ya dalam pertolongan Tuhan. Gimana? Sebenarnya dari SMP ya Opa ya, sudah terima beasiswa karena lomba. Kemudian waktu lulus SMP ditawari sama SMA Semesta namanya di Semarang untuk masuk asrama dan ikut semacam ya kelanjutan dari Olimpiade juga, dibiayai 3 tahun full di asrama, semuanya dibiayai oleh sekolah. Dan puji Tuhan begitu lulus keterima jalur undangan ke FK Unair Surabaya dan sampai lulus dokternya pun Tuhan sediakan beasiswa juga, puji Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita sorak sama Yesus ya, bahwa semua bisa mungkin
Asal kita bergantung Tuhan dan ada semangat di dalam hidup ini ya. Ini salah satu testimoni yang luar biasa, Tuhan dipermuliakan dan kiranya menginspirasi buat cucu-cucuku semua yang lain, anak-anakku yang lain. Ini satu bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tapi semangat dan gairah, ya, kerelaan untuk berjuang. Saya masih ingat ketika harus 3 tahun Tamara terpisah dengan keluarga. Saya yakin siapapun itu bukan hal yang nyaman. Di usia SMP, anak gadis kecil, ya. Tapi saudara, kerelaan berjuang itu ibaratnya giat menabur, pasti akan ada tuaian. Doa kita semua untuk Tamara, yakin seperti yang kemarin aku sampaikan, bahwa ketika nanti sambil berkarya ada kesempatan untuk program spesialisasi seperti yang dirindukan, ya pasti Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan buka jalan untuk semuanya. Dan saya rindu semua anak-anakku, cucu-cucuku, ya, ayo semangat berjuang. Tadi ada kalimat penting, ya, tepat waktu. Nah ini penting, saudara-saudara sekalian. Ya kenapa? Beasiswa aja berjuang. Kalau tepat waktu mesti ada, ya, klasifikasi tersendiri. Lah udah harus susah payah, biaya, lantas berlama-lama. Nah, ya nanti mungkin ada dalil ya bahwa ya kan tidak semua orang sama. Ya memang tidak semua orang sama. Tetapi kalau kemauan itu disamakan, semangat itu disamakan, akan lebih mungkin ya ada kerelaan untuk menderita sesaat. Nah jangan orang tua berjuang untuk pembiayaan jam sekolah, jam kuliah anak, ya, duduk di tempat yang lain. Iya kan? Pamitnya barangkali kerja kelompok, itu waktu belum pandemi kan begitu. Ya, tapi duduk di kafe, di warung. Ini di kota kami ini terkenal dengan 1 juta warung. Kalau kafe itu kasihan yang ya branded gitu loh. Ini warung gitu. Di beberapa meter warung. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya saya tidak underestimate ya, tetapi ketika beberapa minggu yang lalu sempat terjadi lonjakan kasus-kasus ini, pasti tidak lepas dari ya disebabkannya berkerumunnya orang, kan begitu. Puji Tuhan hari-hari ini sudah semakin melandai, kita berharap Tuhan campur tangan, kiranya berkenan kita semua dapat melewati ya pandemi ini. Namun tetap berhati-hati ya, sekalipun saudara berpikir oh sudah melandai, kita lebih baik tidak usah pakai masker. Jangan. Justru tadi saya ngobrol ya dengan warga, karena saya dari komplek ini ya lagi masang-masang umbul-umbul begitu. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Cerita-cerita nanti kemungkinan selepas pandemi ini kita akan terbiasa ya dengan perilaku yang baik untuk kesehatan, mengenakan masker. Walau mungkin tidak harus double-double seperti saat-saat pandemi yang lagi melonjak seperti itu. Nah, saya bilang memang di negara maju yang sadar kesehatan itu sudah dari dulu. Ya, cuman di negara yang masih belum, waktu itu kalau orang pakai masker, ya biasanya cuma nakes di rumah sakit, ya kalau enggak babysitter, nah itu yang pakai masker gitu. Tapi kalau sekarang, dan kita harapkan ke depannya, keluar rumah pakai masker. Kalau sementara ini, ya di dalam rumah pun silakan, saya harapkan tetap pakai masker. Itu yang perlu saya sampaikan buat kita semua. Haleluya, saya juga mendengar, ya atau menerima kesaksian melalui WA dari anak saya Puji, ya. Puji istrinya Ika yang lalu saya sampaikan telah melahirkan dengan cara mukjizat dan harus melewati proses demikian. Ibunya setelah bersalin harus di ICU. Nah, puji Tuhan, pertanggal 1 kemarin kalau tidak salah tadi infonya sudah diperkenankan pulang dengan proses
terus pemulihan ya, belajar duduk dan berdiri. Adakah anakku Puji ingin menyampaikan sepatah kata barangkali? Halo, ya kami mengucapkan terima kasih atas segala doa-doa, bantuan doa dari Bapak Gembala, dari segenap jemaat, segenap keluarga, teman, dan semua handetolan yang mendoakan kami, bahwasanya istri kami sudah kembali normal, sudah belajar untuk pemulihan, sekarang posisi lagi di rumah, Pak. Demikian karena besar kasih Tuhan yang senantiasa sanggup melewati semuanya ini, Pak. Semuanya ini pasti ada prosesnya. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan kami percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Demikian kami percaya dengan doa Bapak Gembala dan jemaat-jemaat yang lain bisa menguatkan hati kami, Pak. Begitu juga dukungan dari keluarga di rumah, juga keluarga-keluarga saudara-saudara yang lain memberi topangan kekuatan buat kami, Pak. Kalau enggak ada topangan pasti kami ya namanya ibaratnya berjalan tidak sendiri, banyak yang menuntun, banyak yang mensupport, Pak. Terutama Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menopang di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan. Demikian, Pak. Amin. Kesaksian ini. Terima kasih waktunya, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Iya, ya. Yang bersaksi bahwa ditopang Tuhan, topangan doa dari kita semua. Iya, Tuhan masih memberi kesempatan untuk beraktivitas, kita beribadah di tengah guncangan dunia. Tapi ada yang didoakan, ditopang doa oleh kemurahan Tuhan. Ada pribadi-pribadi yang sudah diajak Tuhan pulang ke Firdaus. Ya, adalah suatu keberuntungan lebih. Karena itu sebetulnya ending perjalanan kita. Ya, jadi kita yang masih di sini, Tuhan sertai. Ya, yang sudah terima panggilan bersama Tuhan, dia juga tinggal bersama Tuhan untuk selamanya. Nah, bagaimana kita yang masih harus berjuang dalam dunia yang memang penuh gejolak, penuh goncangan ini, Tuhan janji tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Anakku Samuel juga demikian. Ya, ketika dalam proses menjelang persalinan terpapar dan oleh anugerah Tuhan. Oke, kalau Dinda Ayu sendiri sedikit beberapa kata sampaikan, singkat aja. Selamat ya, udah lahiran. Terima kasih, Pak. Saya mau bersaksi sedikit, Pak. Waktu saya masuk di ruang operasi itu, begitu saya mau disuntikan bius, lampu mati, Pak. Listrik mati selama 20 menit. Tapi puji Tuhan, saya belum disuntik bius, Pak. Kalau sempat saya kemarin itu disuntik bius, terus lampu lagi mati, mungkin saya juga nggak tahu dokter bisa nanganin saya atau enggak gitu, Pak. Puji Tuhan, saya berharap, berdoa terus-terus dalam hati, Tuhan Yesus tolong bantu saya, Tuhan Yesus. Saya berserah diri, semuanya saya ikhlaskan, Tuhan. Puji Tuhan, nggak lama lampunya nyala dan operasi berjalan dengan lancar, Pak. Haleluya. Oke, puji Tuhan ya, bersyukur sama Tuhan, tambah sayang Tuhan ya, cinta Tuhan. Hidupmu, hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, mau dianestesi, lampu padam, kata orang Medan, ngeri-ngeri sedap itu. Iya, tapi ya kalau Tuhan masih memberikan maksud, rencananya, programnya, kita harus berjuang. Di dunia yang tanda kutip ngeri-ngeri sedap. Di dunia ini ngeri-ngeri sedap. Ya, makanya beruntung aku engkau punya Tuhan. Ya, makanya ikut Tuhan motivasinya lurusin, lempengin gitu. Iya, puji Tuhan. Hari ini juga minta bantuan doa paman dan bibi dari Ibu Sri Juli Raharjo di Samarinda, Bapak Safuat dan Ibu Yulida. Ya, dalam kondisi terpapar. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Beberapa saudara
yang hari-hari ini masih dalam proses isoman, atau kalau toh masih ada dalam perawatan di rumah sakit, ya, tetap semangat, tetap bergantung Tuhan, yakinlah kalau memang Tuhan merencanakan kita masih harus berjuang di dalam dunia ini. Tidak ada mustahil Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan, ya. Kasih hidup buat kita. Nah, itu ingat, pelajaran demi pelajaran di situasi yang seperti sekarang ini. Ya, membawa kita semakin ngerti. Jadi anak Tuhan itu apa tujuannya? Udahlah, nanti kalau urusan usaha kita, perusahaan kita, karir kita, jenjang kedudukan kepangkatan kita, itu cuma bonus, ya. Bonus, cuman seneng-seneng sesaat. Tetapi ada satu kesenangan, kesukaan abadi dalam sorga, itu yang jangan sampai mau kehilangan. Ya, jangan dibalik gara-gara kekecewaan, karena barangkali ya mengalami suatu kerugian akibat pandemi atau bukan. Lantas marah, lantas berpikir, ya kenapa begini kok Tuhan? Ya, jangan mau sampai kehilangan yang utama. Ilustrasi minggu kemarin, ya kalau appetizer itu kan cuma camilan, jangan mau kehilangan, ya. Yang makanan pokoknya, menu pokoknya. Kan begitu. Nah, itu karena yang di dunia ini cuma bonus saja. Iya, puji Tuhan. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Lalu saja saya memberi kesempatan tiap kali saudara rindu untuk menyampaikan sesuatu, saudara paparkan di dalam WA Japri ke saya saja. Sehingga setiap ibadah tidak masalah. Tetap memberikan kesaksian-kesaksian. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk Bapak Safuat dan Ibu Yulida ini. Kiranya Tuhan campur tangan dan beberapa saudara yang saya tidak mau ngekspos ya. Kalau orangnya tidak ngekspos. Tadi masih dalam pembicaraan dengan warga komplek. Saya ini seumur-umur hanya lihat 2 orang Pak yang berani justru mengekspos ketika terpapar COVID. Dan yang paling saya tahu adalah Pak Henry. Waduh, ya saya bilang, ya ngapain mesti kita ya segen, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu kan bukan aib, ya, bukan kutuk. Nah, ini cuma riak-riak dunia aja ini, supaya kita sadar di dunia itu ngeri-ngeri sedap, ya. Nggak ada dunia yang aman, nyaman, tanpa masalah. Ya, kecewa saudara kalau gitu. Iya, itu kebohongan aja kalau dunia dianggap seperti itu. Dunia ini ngeri-ngeri sedap. Bahkan kalau kita terawang dalam dunia rohani, waduh menyeramkan. Barangkali nanti akan tersampaikan melalui kebenaran ini. Sekaligus dari mimbar ini saya juga menyampaikan, ya, Tuhan memberkatimu. Tiap keluargaku semua yang dengan jujur tulus, tiap kali menerima rezeki, ingat, apa yang haknya Tuhan dan apa yang harus didiakoniakan, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ingat, hidup ini kita mesti berbagi supaya rezekinya terus mengalir, ya. Untuk umat agama apapun. Kalau kita bisa melakukan, makanya masih saya serukan. Ini PMI saya yakin masih butuh darah. Saudara ada kesempatan silakan, ya. Langsung menghubungi PMI. Untuk saudara berdiakonia dengan darahmu. Ini nggak ada alasan orang, ya keuangan saya terbatas. Ya yang ada di dalam diri kita itu bisa kita eksplor kasih. Nah, Tuhan memperhitungkan semua. Puji Tuhan, ya. Sampai hari ini kita juga gereja masih terus dimampukan. Ya, persembahan yang sudah serahkan baik melalui transfer ataupun ke gereja, dan bahkan ada juga anak Tuhan yang ke pastori. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara semua. Mari kita doa, utamanya untuk beberapa saudara kita yang masih dalam kondisi sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih saat malam ini. Semoga kami terima firman, terima perjamuan kudus. Kami berdoa lebih dulu untuk Bapak Safuat, Ibu Yulida. Kami tidak kenal orang ini, namun kami yakin Tuhan kenal mereka, dan kiranya Tuhan juga campur tangan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak yang sudah disembuhkan Tuhan. Ada berapa yang sudah diajak pulang ke surga menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Dan juga anak rohani kami, Bu Vera, yang ada di Surabaya, Saudara Vince,
Tuhan campur tangan, Engkau menjamah, menyembuhkan dia di dalam nama Yesus. Dan beberapa saudara yang lain lagi, yang saat ini sedang isoman atau dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan berkenan campur tangan, memberikan kesembuhan dan tolonglah setiap mereka. Bahkan saat ini kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga pribadi yang taat, ya Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan titipkan dibawa di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga gereja-Mu tidak kekurangan suatu apapun. Semua dapat dikerjakan, semua dapat disalurkan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang semuanya diberkati dan pekerjaan iblis dihancurkan. Demikian juga setiap diakonia anak-anak Tuhan yang berbagi untuk orang yang membutuhkan. Tuhan mengingat semuanya. Karena Alkitab katakan berbagai orang yang memberi daripada menerima. Dan biarlah semua akan membawa kepada satu proses bahwa orang benar disertai Tuhan. Anak cucunya tidak akan jadi peminta-minta. Di dalam nama Tuhan Yesus, rahmat dan berkat Tuhan turun atas anak-anak Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, diusahakan, yang ada di Jawa, di luar negeri, semua ada dalam perhatian Tuhan. Tuhan campur tangan, baik yang bekerja di perusahaan, yang memiliki perusahaan, yang bertani, dan segala macam mata pencarian ada di dalam berkat dan rezeki Tuhan. Ini doa kami, hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita 2 Tawarik 15. Ayat 7 dan 8. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini ya dalam perjanjian lama. Ayat 7 saya rilis, tapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ingat, tadi anakku ya Tamara, ya usaha, giat, semangat, ada juga ya. Hasil usaha itu ada. Rohani juga begitu. Tingkatannya semakin bersungguh-sungguh, giat, semangat, usaha, ya pasti beda. Loh, bedanya gimana Pak? Nggak ngalami ngeri-ngeri sedap? Oh bukan, sama semua. Orang beriman, orang berdosa, ngalami dunia ini memang ngeri-ngeri sedap. Orang beriman tingkatannya beda-beda, ngalami sama. Tetapi orang yang sungguh-sungguh punya gairah semangat memperhatikan firman. Ini nubuat dari seorang hamba Tuhan kepada Raja Asa. Ya, sebelum Raja Asa jadi sombong. Ini masih dia dengar firman. Nanti di pasal berikutnya Raja Asa itu sombong. Lah orang sombong masalah. Ya, dalam hidup dunia nggak bahagia, mati. Ya, begitu juga. Lebih-lebih parah lagi gitu loh. Maka nggak ada yang bisa disombongkan. Pandemi ini diizinkan Tuhan. Ya, tidak usah kita cari tahu ini dari iblis apa dari Tuhan. Yang pasti semua peristiwa dalam izin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pasti ada nilai sisi baiknya. Yang ada yang bisa kita ngerti, masih banyak yang belum kita ngerti. Ya, nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka seorang raja pun harus rendah hati. Kalau raja rendah hati, ya, maka ada hasil usaha yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Raja sekeluarga juga bahagia. Rakyatnya juga begitu, punya daya tahan. Tetapi kalau nanti rajanya berubah setia, jadi sombong, hidup gak beres, ya sama dengan pimpinan perusahaan, atau mungkin atasan, atau ya komandan. Itu sangat mempengaruhi bawahannya. Komandan yang takut Tuhan, hormat Tuhan, ya punya rasa kemanusiaan sedemikian rupa, ya yang terjadi pasti ada buah dari taburan itu ada tuaiannya. Maka anak buah juga demikian, akan ikut merasakan. Suami juga begitu. Suami yang rendah hati, belajar taat, ya dengar firman seperti ini, ya kemudian sungguh-sungguh peduli, ikuti kehendak Tuhan, hormat sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Yesus, ya suami, kepala keluarga bahagia, istri, anak-anak juga begitu. Kecuali ada anak-anak yang membuat,
Anak-anak yang jalan sak maunya sendiri, males-malesan, tidak ada gairah hidup, ya, masih bergantung kiri sini sana, kiri kanan, tidak menyadari bahwa hidup ini harus berjuang. Ya, orang tuanya juga kurang melatih sedemikian. Nah, itu masalah juga di kemudian hari. Makanya kan yang lalu saya menceritakan tentang bagaimana pola didik saya kepada anak-anak saya, baik yang laki ataupun perempuan. Ya, saudaraku, ketika bagaimana mereka berkendara di jalan, bagaimana saat harus menghadapi kenyataan ngeri-ngeri sedap tadi. Iya kan? Saya punya keterbatasan, ya. Tetapi mereka saya didik untuk nempel sama Tuhan, dengar-dengaran firman. Kalau mereka memperhatikan firman, ya pasti Tuhan pelihara karena itu janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, yang setuju katakan amin. Ya, haleluya. Nah, seperti itu orang tua didik bagus, benar. Si anak juga begitu. Tidak akan kekurangan. Masa depan hari esok dimanapun Tuhan tetapkan, tempatkan. Ya, pasti ada cara, ada jalan. Ya, dengar kesaksian yang sudah melihat keberhasilan gini, tidak usah kecil hati. Yang lain, aku kok belum, aku kok tidak ngalami gitu. Tidak perlu begitu. Ya, masing-masing kita bangun diri kita dengan Tuhan. Kalau kita noleh kiri kanan, ya nanti kita tidak bisa sampai di tempat. Kita jalan di tempat karena memperhatikan kiri kanan. Enggak, tiap-tiap orang punya jalan hidupnya. Ya, tapi kalau kita ambil, mesti semangat, mesti bergairah, rela berjuang. Berjuang itu ya ada penderitaan-penderitaan. Kayak bulan ini, bulan kemerdekaan negeri ini, saudara, ada banyak yang harus menjadi syuhada. Para pendahulu yang ya merelakan nyawanya dikorbankan demi ya keberadaan hari ini, negeri tercinta ini. Nah, jadi pasti di mana ada perjuangan, di sana akan ada hasilnya. Ya, jasmani rohani. Kalau yang jasmani hanya sekedar ya barangkali itu ya bonus tadi yang saya katakan. Ya, tetapi ada keberhasilannya. Jadi kayak saya katakan kepada anak saya ini kemarin waktu kamu dilantik ini baru permulaan ya. Jalani hidup terus dengan hormat akan Tuhan. Nah, semua sama, saya dan saudara, kita sama-sama belajar ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, harus kuat. Nah, ini harus dididik, harus dilatih. Iya, makanya orang keluar dari akademi kepolisian atau akademi ya TNI, saudara yang dikasih Tuhan. Ya namanya keluar langsung perwira, muda. Ya, itu proses pendidikannya tidak gampang, apalagi zaman Orde Baru dulu. Ya, saya tahu persis itu. Ya, jadi begitu sengsaranya. Tapi itu membuat dia punya daya tahan. Karena melalui proses, ya proses kesulitan yang terukur, yang terancang, ya yang semua itu terkonsep. Nah, seperti itu. Nah, Tuhan itu begitu. Kalau izinkan kita ngalami yang ngeri-ngeri sedap itu udah terukur. Itu ada konsepnya Tuhan. Khotbah saya minggu lalu kan. Masuk program ilahi Tuhan. Asal hidup kita dalam program ilahi Tuhan. Tidak akan lari kemana. Yang percaya katakan amin. Iya, ada hari esok. Hari tua kita terpelihara. Gitu dong. Iya, ngapain kita mesti mikir panjang-panjang ya. Nah, jadi ayat yang ke-8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat, dengar firman. Saudara dengar firman, harus ada langkah. Ya, kita dengar firman harus ada langkah. Apa yang dilakukan Asa ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria? Ini pendetanya namanya Azaria bin Oded, ya. Ia menguatkan hatinya. Caranya gimana menguatkan hati? Nah, ini kan kadang kan dicari. Bapak ngomong kuatkan hati. Anak Tuhan hatinya kuat, imannya kuat, rohaninya kuat, caranya gimana? Nah ini dikasih tahu. Ya, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Nah, apa? Memfokuskan hidup itu. Makanya saya bilang kalau urusan ya keberhasilan dunia itu jangan jadikan tujuan pokok hidupmu. Iya. Yang menjadi tujuan pokok hidupmu ya adalah Tuhan. Sambil ya objekannya kerja gitu loh. Seperti itu kalau ya saya ini sebagai seorang eksekutif Pak, ya saya ini sebagai seorang yang memang yang menggeluti bidang bisnis saya sedemikian ini.
Nah, kadang-kadang ada embel-embelnya. Nanti toh kalau saya sukses, berhasil, kan saya juga ingat untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan ya bagikan untuk pekerjaan Tuhan. Iya, ada yang gitu, tetapi ada juga yang karena perjalanannya fokus ke sana, berhasil dia sadari bahwa ini pencapaian adalah karena usahaku. Nah, ketipu lagi. Ujung-ujungnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menjelang akhir hidup, kita noleh ke belakang, kita kecewa. Ya, kecewa bukan karena banyak kegagalan usaha rohani yang kemudian gagal tidak mencapai, tetapi waktu kita noleh ke belakang, kecewa karena belum berbuat apa-apa. Salah fokus. Ya, salah fokus. Ini, maka salah fokus itu artinya menjadi berhala kekejian. Jadi berhala kekejian itu bukan cuma kaitannya agama pagan, ya, penyembahan kepada benda-benda, bukan, ya itu sudah jelas. Tetapi tujuan yang dibelokkan, nah itu kan arti dosa itu kan begitu. Kita tidak ada di tujuannya Tuhan, ya, harmatia itu artinya meleset dari sasaran, dari tujuan. Nah manusia pada umumnya dari kecil udah diajari, ya nanti sekolah yang pinter, supaya kalau pinter, sekolahnya pinter nyari duit. Ya cuman itu aja. Terus, ya nanti kalau ada yang tanya, Bapak Ibu kemana? Pergi kemana? Kerja nyari apa? Nyari duit lagi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini adalah pembodohan dari kuasa gelap. Nah kita Kristen juga gitu, apalagi gereja. Mengakomodir itu memberikan satu pandangan dan mewadahi prinsip-prinsip seperti cara berpikir dunia. Makanya banyak orang gelabakan ketika situasi sekarang. Yang tidak punya duit susah, yang punya duit juga stres. Yang biasa bisa pergi kemana-kemana, beli segala macam. Tidak bisa apa-apa. Ya, perjalanannya sama. Banyak mesti harus ya aktivitas di rumah. Selalu orang bilang, wah bukan cuma stres Pak, depresi. Mungkin aja. Karena depresi itu ya bisa mengganggu siapapun. Ya, ketika di dalam posisi tertentu kemudian ya kita lengah begitu ya. Atau juga ada bagian dari fungsi yang ada di kepala ini. Ya, ada gangguan kelistrikannya lah barangkali kalau saya baca-baca itu. Ya akhirnya terjadi satu kepekaan tertentu ya. Dan kemudian jadi sudah ada gangguan yang membuat tidak nyaman, mood terganggu dan sebagainya. Itu mungkin saja dialami oleh banyak orang. Apalagi hari-hari ini kemudian luapannya juga. Yang nggak biasa kumpul keluarga, begitu kumpul gegeran terus di rumah. Ujung-ujungnya ya di luaran sana banyak yang cerai. Nah ini fakta. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lantas pendeta, kalau sisi ajarannya keliru, dunia ini menjadi fokus, ya sekolah pinter, kerjaan mapan, dapat pasangan yang tajir melintir, wah saudara-saudara, kayaknya itu bagaimana begitu? Nah, tapi yang terjadi hidup manusia itu begitu rentan, ya sewaktu-waktu ada masih ada, tapi sewaktu-waktu tiba-tiba tidak ada. Coba. Lantas kalau kita kehilangan fokus, ya apa jadinya? Makanya nasihat firman di sini, orang yang membangun hatinya harus menyingkirkan dewa-dewa kekejian. Salah tujuan itu kekejian bagi Allah. Nah ini harus saya luruskan. Saudara yang pengusaha, saudara yang anggota ya parlemen, ya boleh. Saudara yang anggota TNI, anggota kepolisian, petani sukses. Ya, menjadi karyawan yang baik, teladan dan sebagainya, mencapai ini dan itu bonus. Ya, tetapi sudahkah kita menjadi pribadi yang kuat? Ya, hatinya betul-betul kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan atau belum? Nah, itu masalahnya yang harus dipikirkan. Yang pertama, menguatkan hati, menyingkirkan dewa-dewa, luruskan jalan. Ya, dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Kemudian yang berikutnya apa? Membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Nah, dengan firman itu bisa nata hati.
Ya, bagaimana semakin hatinya kuat? Ya kalau lurus sama Tuhan. Yang kedua, ini tadi kan perilaku, cara berpikir yang ditata, ya kan, mindsetnya ditata. Yang kedua, tidak kalah pentingnya ini adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya ini seperti yang saudara lakukan diantaranya. Selalu rindu, haus untuk apa? Memuliakan Tuhan, dengar firman Tuhan. Ini jangan sampai kendor. Nanti sekalipun sudah ada ibadah real, ya pelayanan online ini tetap. Ya karena ini menjadi bagian penting untuk menjangkau banyak jiwa sehingga Injil kerajaan sesegera mungkin sampai di ujung-ujung bumi. Dan kedatangan Yesus memberikan upah pahala kemuliaan. Ya setelah kita berusaha melewati dunia yang ngeri-ngeri sedap ini. Iya puji Tuhan. Saudara perhatikan. Baik ayat yang ke-9 ini cuma bonus. Kalau perjanjian lama itu yang diperlihatkan ini. Sisi suksesnya secara materi. Nah ini banyak gereja ambil di sini langsung ya diaplikasikan dalam masa perjanjian baru ini. Ya nanti ujung-ujungnya akan mengalami banyak kekecewaan. Kurang kaya gimana, kurang tajir melintir gimana. Yang namanya Raja Salomo itu kan. Istrinya sampai 1000 dia umbar hawa nafsunya. Karena materi semua menunjang. Ya, tetapi ujung-ujungnya ini tokoh perjanjian lama. Pada menjelang akhir hidupnya dia berkata, semua yang ada di bawah kolong langit, di bawah matahari itu sia-sia adanya. Nah beda dalam perjanjian baru, nanti saya akan tunjukkan ke sana, kita compare dengan itu supaya kita punya pandangan komplit. Ya, orang-orang ini tidak mudah sia-sia, jerih lelahmu, melewati segala macam goncangan, segala macam bahaya, segala macam ujian, persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Beda langit bumi. Itu perjanjian baru yang ngomong siapa? Paulus. Nah, kalau enggak, kalau cuma berpikir keberhasilan dunia aja nanti kecewa ujung-ujungnya. Kenapa? Kita masih usia kuat. Wah, punya investasi properti di mana-mana. Ya, tanah beribu hektar. Wah, gimana bisa ngelilingi ya? Kalau masih beberapa puluh hektar pakai kuda itu ya. Tapi sekarang orang bisa beli helikopter keliling lihat itu. Tapi di usia tertentu berapapun dimiliki, ya jangan lagi keliling ke kebun yang dia punya, saudaraku. Ya muteri rumah aja sudah ada wegah. Dan banyak orang katakan, saya cuma keluar masuk Pak dari ruang situ ke ruang tamu, balik lagi kamar, ya dapur gitu aja. Itu masih gairah makan dan masih bebas makan. Ketika sudah makan banyak dilarang. Saudara, sudah nggak deketi dapur. Sebab kalau deket dapur malah gemes, marah. Nanti kompornya yang akan dimakan. Ya, karena apa? Yang di atas kompor nggak boleh dimakan. Ya marah, dah kompornya aja dimakan. Jadi kuda lumping ya, saudara-saudara. Nah itulah manusia dalam perjalanannya. Ayat 9 tolong dibaca dulu Bu Riyadi. Terus kita akan maraton beberapa ayat ya. Silakan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, dan orang-orang Efraim, Manase, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Nah, ini berkatnya ya, bisa diaplikasi. Kalau kita sudah beres, lempeng, hubungan sama Tuhan, bangun mesbah, itu maksudnya apa? Relasi, personal ya, sama Tuhan. Bagus. Maka nanti urusan berkat, rezeki, ya orang simpati sama kita, ada promosi, itu bagi Tuhan kecil kok. Ya, dalam hal bonus itu kecil kok. Ada yang buka warung aja, sampai orang itu heran. Warung lainnya nggak ada pengunjung, warung itu rame banget. Kan orangnya ikut di sini ya. Ya sampai satu kali dulu bersama ibu saya kunjungi, ya. Yang lain teriak-teriak itu udah dapat berapa juta hari ini, itu saking gemesnya, ya. Nah, ngira dukunnya mesti kuat ini. Padahal tidak begitu ya. Orang ya bagus, lempeng, hubungan sama Tuhan baik, dapat hikmat. Ya kerja apa aja, bikin apa aja itu nanti ada tuntunannya. Gitu. Ya kadang-kadang saya kalau ada kesempatan kan ngomong rada melebar. Ya saya memberikan arahan, jualan lu gini loh, caranya begini loh, ngerjakan gini supaya orang tertarik itu gini. Ya itu ada gitu loh ya. Jadi kita tidak bisa bodoh-bodohan. Dari dulu ya gini aja. Ya gitu aja, makanya tidak ada pengembangan wadah rezeki. Maka ada orang bilang, ya sudah orang ditentukan wadahnya.
Padahal wadah itu mungkin aja satu waktu jadi diberi kepercayaan lebih. Ya, tapi karena pola pikir mindset kita salah, ya kita statis. Nah, kalau kita memang mau dinamis, ya ada kepercayaan lebih sehingga kita bisa berdakonia lebih, berbagi lebih. Wah, hidup kita semakin bermanfaat. Nah, itu baru tujuan hidup, ya. Puji Tuhan. Jadi ayat 9 itu ya dalam konsep perjanjian lama itu bonusnya. Ini kerajaan Yehuda, itu Israel Selatan. Udah pecah ini kan, kerajaan jadi dua. Yang utara itu Israel. Justru orang Israel banyak yang menggabungkan diri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang semula nggak seneng, nggak suka. Tapi akhirnya dia mencari kita. Itu mungkin saja. Gitu loh, makanya saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Nggak neko-neko, nggak usah pakai gaya yang aneh-aneh supaya menarik hati orang gimana. Enggak, saya ajari aja firman. Semakin kuat saudara ngomong, bersaksi. Ujung-ujungnya di gereja kita itu orang berdatangan. Walaupun di kota yang sangat spesial. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari cuma berapa orang pada waktu saya disuruh Tuhan memulai. Sampai kemudian sedemikian. Ya, bukan apa, ini masih belum. Tuhan tidak mustahil masih akan memberikan kepercayaan lebih. Namun apa yang saya lakukan, yang saya alami ini karya kuasa Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita lihat sekarang di dalam Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, saya sudah terangkan pada hari Minggu ayat ini ya, saya ambil. Karena ada kalimat yang sama, kuatkanlah hatimu. Nah, di sini membuktikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perjanjian baru, itu Tuhan datang menampakkan pada seorang pribadi yang hubungannya sudah beres sama Tuhan. Sudah clear masa lalunya. Makanya jadi Kristen jangan kebawa-bawa, saya itu masih banyak dosanya itu apa dulu. Lah ya dulu dosa ya sudah. Dulu tidak karuan kita ya sudah. Makanya mesti beres. Paulus kan ngomong, yang di belakang ku lupakan, aku sekarang berlari-lari untuk menuju panggilan surgawi ke depan. Nah, ini kalau perjanjian lama Raja Asa tadi, ya beres sudah. Masa lalu dia nyembah berhala dewa-dewa kekejian, sekarang dia buang, dia tinggalkan. Yang masa lalu tidak membangun mezbah, tidak jalin hubungan, doa yang baik, ya dengar-dengaran firman, sekarang udah lakukan. Lah, karena beres dalam hidup, ada bonus. Nah sekarang di dalam perspektif perjanjian baru ini Rasul Paulus. Iya, Paulus terima keberanian dari Tuhan bersaksi di Yerusalem. Lantas Tuhan mau pakai dia. Untuk apa? Menjadi kesaksian. Ini merambah dunia lebar lagi. Makanya saya katakan, kekristenan di Eropa, di Barat, itu salah satunya ini. Ya, karena Paulus selalu disertai oleh Tuhan. Kalau kita nurut, kita hubungannya baik, maka kita disertai Tuhan. Ya, kita usaha apa, kerja apa, bidang apa yang kita lakukan, ada hikmat. Kita menjadi orang yang bekerja ya dengan gairah, dengan semangat, mendedikasikan ya bagaimana kita itu bekerja dengan baik di dalam pekerjaan di mana kita ada. Petani aja dia dedikasikan hidupnya, bangun pagi-pagi. Orang waktu enak tidur ngorok-ngorok mungkin musim hujan justru dia keluar. Ya, dia kerjakan itu. Dan akhirnya, ya dia bisa mendapatkan semua itu. Nah, itulah hikmat. Ya, maka orang yang hubungannya baik sama Tuhan, dapat hikmat. Rumah tangga juga begitu. Kenapa ada pasangan rumah tangga yang cekcok melulu? Ribut melulu. Ya, nggak punya duit ribut, punya duit ribut. Duitnya tambah banyak, nggak karu-karuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini karena nggak bagus hubungannya sama Tuhan. Iya, nggak lempeng tadi. Iya, nganggep bahwa fokus hidup itu sukses. Kalau begini ini dianggap mapan, wah ini nanti aku disegani oleh orang banyak, oleh keluarga. Nah itu salah. Ya, salah. Ya, tugas kita adalah bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang baik kayak Rasul Paulus. Ya, seorang yang telah mengalami proses penebusan dari Tuhan. Iya, dia menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau Raja Asa mendengar Nabi
menegur dia, dengar. Wah, Paulus lebih-lebih lagi. Ya, dia ditemui Tuhan di jalan. Begitu dia jadi orang yang pengikut Yesus sungguh-sungguh, apa katanya dia? Coba kita lihat ini, hubungan yang beres tuh begitu. Iya, Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini fokus hidupnya. Ini bicara tentang apa? Perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan. Oke, dikatakan yang ku kehendaki. Iya, mengenal kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan. Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, ya, itu esensinya dia sedang bicara kita sebagai anak Tuhan itu harus menaburkan hidup ini, bersekutu dalam penderitaan Tuhan. Ya, penderitaan Tuhan. Jangan nanti ngalami kesulitan sedikit, kita sudah, termehek-mehek. Iya, salahkan kiri kanan. Enggak, saya memberitahu. Iman semakin sungguh-sungguh, hidup benar sama Tuhan, bukan berarti tanpa masalah. Dunia ini memang pabriknya masalah. Iya, tapi bersama Yesus kita bisa melewati semua masalah. Amin. Nah, ini firman. Jadi kalau ada hamba Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh rohaninya kita diberkati, kita tidak akan mengalami kesalahan. Itu bujuk rayu yang salah, itu tidak jujur. Ya kita ngomong apa adanya, dunia ini seperti itu. Nah saudara dan saya kalau fokusnya benar, militan. Kita mampu kuat. Makanya di sini dikatakan, yang ku kehendaki itu. Jadi semua, dirinya Paulus dan kita masing-masing. Untuk apa? Sungguh-sungguh bersekutu dalam penderitaannya. Jadi kita makan perjamuan kudus itu konsekuensinya, oh iya, harus rela menghadapi dunia ya yang membuat ngeri-ngeri sedap ini di dalam setiap langkah kehidupan. Kita ngomong mana anak kita. Nah, jalan hidup itu tidak gampang. Ya, makanya kamu mesti lebih prepare, lebih siap di dalam menghadapi segala sesuatu ke depan. Iya, 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Silakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan sampai dia datang. Itu bicara perjamuan kudus. Nih, aku nanti ini, aku berikan tubuhku, darahku. Itu bicara apa? Mati. Tetapi tubuh dan darahku memberi kehidupan. Makanya Yesus mati turun maut. Dia keluar. Dia menampakkan diri dan dia bilang, aku pergi ya, sana dulu, nyediain rumah bagimu. Ini yang Tuhan mau. Ya, bukan Tuhan bilang, aku nyediain ini ya, fasilitas dunia yang gini. Nah, itu relatif. Iya, orang itu kalau tidak ada dalam kebiasaannya, contoh sederhana. Dia biasa duduk ya, BAB, jongkok. Terus kemudian masuk hotel yang serba mewah. Saya kira kalau serba mewah yang modern nggak ada. WC jongkok. Ya, mesti WC-nya, klosetnya duduk. Iya, mewah. Apalagi kalau presiden suite-nya sebuah hotel terkenal di dunia, itu bisa ratusan juta sehari. Tapi orang yang biasa, ya BAB-nya jongkok. Maka kloset yang harga mahal, yang serba otomatis, semua cuma main ya digital gitu, disenggol aja cedek, nyiram, disenggol sedikit, ya permisi kata, ya, mawi sendiri gitu barangkali. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Ya dia tidak biasa lakukan itu, dia kurang nikmat. Apa yang terjadi? Ya klosetnya dipakai jongkok juga gitu. Salahkah? Enggak juga. Nah ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini kalau ukuran mewah itu sangat relatif. Orang dikasih kemewahan juga. Ya, disediakan WC di dalam rumah, dia tetap pergi ke sungai. Kenapa? Kalau di situ berjam-jam di dalam ya toilet, di restroom, tidak bisa. Nah terus gimana? Ya di sungai. Nah coba, kan perlu pembelajaran. Terus ditanya, kenapa sih? Iya, di samping ada bunyi yang merdu, terus lihat ke bawah banyak ikan, katanya. Nggak usah diceritakan lebih lanjut. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini satu apa ya habit ya, kebiasaan.
Jadi kalau gitu yang namanya kemewahan itu gimana? Relatif, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka hidup ini kalau tolok ukurnya itu hal yang kelihatan, ini bisa salah semua. Jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya Tuhan bilang di sini, kehidupanmu, orang yang duitnya banyak, yang middle, ataupun yang mungkin di bawah, hakikatnya ngalami hal yang sama. Ya, orang semakin berpikir aku minta berkat tambah besar, berarti tanggung jawabnya tambah besar. Persoalannya tambah besar juga. Nah, masalahnya terlatih tidak. Seperti itu, saudaraku. Orang kerja kantoran, ya, diiri sama yang tukang panggul barang di pelabuhan. Enak ya, duduk aja gajinya mahal gitu. Nah, terus mau tukeran, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, yang biasa duduk ini mesti nge-gym. Dia mesti juga fitness, segala macam, karena banyak duduk. Kalau enggak amben, ya wasir, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kan gitu. Ya, kemudian yang kerja keras ya mikirnya begitu, coba dituker gitu. Yang biasa kerja manggul, suruh duduk di situ. Ya, baru berapa hari amben. Kemudian yang di kantor, ya daripada susah-susah. Kalau nge-gym kita bayar, tapi kalau jadi kuli panggul kita dibayar. Terus dia turun ke situ. Ya, saudara-saudaraku, mati muda dia. Karena apa? Bukan bidangnya dia. Jadi ini saudara ini kasih Tuhan. Ya, uang sinawang itu. Jadi orang itu hanya yang kelihatan aja. Nah itu, uang sinawang. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, supaya saudara paham. Dalam hidup ini kalau mengalami proses perjuangan, ayo kita berjuang. Sama-sama berjuangnya kok. Ya. Nah, makanya Tuhan di sini bilang, ya, kalau engkau makan tubuhku, minum darahku, ya kamu beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Bersekutu dengan Tuhan. Mari dibaca lagi, Bu Ria, ya, Yohanes 16 ayat 33. Nih, anak Tuhan mesti berusaha berjuang. Tadi kan firman Tuhan begitu kan? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Dikatakan dalam dunia kamu, ya, mengalami penganiayaan, ketidaknyamanan. Nah, walaupun penganiayaan itu tidak dalam arti karena digebukin aja, enggak. Penganiayaan karena dunia ini memang tempatnya, ya, pabriknya persoalan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini, ya makanya jangan salah. Kok saya sudah setia Tuhan, kok ngadepi gini? Nah itu karena salah didik. Salah didik. Bagaimana manusia beriman, berdosa, ngadepi hal-hal yang sama. Cuman bedanya kalau orang beriman, tidak sendirian. Ada Yesus campur tangan. Dia selalu Immanuel, yang percaya katakan amin. Dan semua pergumulan ada tujuannya untuk membentuk kita hidup lebih jelas sesuai dengan rencana Tuhan. Dan dikatakan di sini oleh firman Allah, ya, aku sudah mengalahkan dunia. Di dalam dunia kamu menerima penganiayaan. Tetapi dikatakan di situ, aku sudah mengalahkan dunia. Itu membuktikan bahwa kalau begitu kita ini berjuang, tidak perlu takut. Kans untuk menang itu pasti justru. Contoh sederhana begini, ketika penguasa Jepang ada di Asia, khusus di negara kita. Wah, dia bisa melakukan segala macam zaman dulu kan. Pekerja rodi, romusa kalau di Jawa ini istilahnya ya. Kerja keras, makan kurang, salah diajar sampai mati. Belum ada ya Komnas HAM. Iya. Dan satu kali ketika sekutu mengebom 2 ya kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Dan apa yang terjadi? Harus semua angkat kaki dari negeri ini. Tetapi di dalam ceritanya masih ada ya serdadu-serdadu Jepang yang masih di tempat yang dalam barangkali ya tidak mendengar bahwa kekaisarannya sudah tunduk, sudah menyerah kalah. Iya. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka masih coba mau melawan. Tetapi pejuang kita sudah semakin confident bahwa paling kita ngadepi musuh yang di depan ini saja. Karena nggak akan mungkin kirim radio, ya telegram, minta bantuan
Karena apa? Kekaisaran Jepang tidak bisa lagi mengirim bala bantuan. Nah, seperti itu gambarannya. Tuhan sudah mematahkan iblis, penguasa maut. Ya, maka anak-anaknya yang hidup dalam kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, kalau mau berjuang dalam hidup ini pasti bisa dan pasti ujungnya menang. Kenapa? Kekuatan lawan yang kita hadapi itu bukanlah kekuatan biangnya ya dari musuh jahat itu, sudah dikalahkan Yesus. Dan kita berjuang tidak sendiri. Tuhan selalu Immanuel menyertai kita semua. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang berjuang, kata firman Tuhan apa? Penutupnya di dalam 1 Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Silakan dibaca. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kata firman Tuhan, kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya apa? Ya hidup memang harus berjuang. Ya. Jadi apalagi orang-orang muda, kita pun yang usia senior, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak boleh berhenti. Yang harus kerja, harus berjuang. Ya sudah, kita ketemu orang. Sudah, kalau surga belum jadi, pastinya kita tetap terpelihara. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi kita jangan pernah gentar menghadapi perjalanan hidup ini. Karena apa dikatakan di sini? Engkau pasti menjadi pemenang-pemenang. Ya, karena apa? Tuhan, panglima perang kita, sudah bersama dengan kita. Puji Tuhan, seperti Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Orang percaya, kita tinggal taat sama Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan. Makanya kalau ada pergumulan, kesulitan, jangan kecil hati, semangat. Terus sandar sama Tuhan. Dan terimalah tiap kali firman dan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Orang yang berjuang, gairah, semangat, pasti menikmati berkat anugerah Tuhan. Sampai kemenangan terakhir kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyi satu nyanyian untuk kita persiapkan diri, doa dan menerima perjamuan kudus. Saya silakan saudara yang mungkin masih mau menyiapkan sepotong roti kecil, seperti yang saya serukan di dalam pengiriman link. Saya silakan. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati, segenap jiwa, kuatan Kau Tuhan, dalam kekudusan ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, domba Allah, darahnya tertumpah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa dan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita bersama, mengucap syukur pada hari ini kehadirat-Mu Tuhan. Engkau masih berkenan memberikan kesempatan, memberikan umur bagi kami. Masih mesti berjuang ya Tuhan, di dalam kuasa kemenangan-Mu, di dalam dunia ini.
Perjalanan memang tidak selalu mudah, namun kami yakin ada Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih untuk Engkau yang mati tapi bangkit. Engkau yang sudah sempat ke surga menyediakan tempat bagi kami. Namun penyertaan di Kosang Immanuel terus kami rasakan. Olehnya pada malam ini, hamba serahkan, ya Tuhan, hasil bumi yang daripadamu hari ini dipersembahkan dalam wujud roti dan anggur yang dikuduskan dan diberkati dengan persekutuan melalui kuasa tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Maka dengan demikian kami akan makan dengan iman, sebagaimana yang Tuhan katakan. Tiap kali kamu makan tubuhku, minum darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Dan kamu mengingat akan segala penderitaan sengsara dan penyalipan yang telah aku alami bagi kemenanganmu. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami akan dengar sabdamu, untuk mengantarkan kami makan perjamuan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan itu? Maka dengan demikian, marilah kita bersama-sama memakannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Haleluya. Kami mengucap syukur karena tubuh Tuhan telah kami terima, dan saat ini kami angkat cawan berkat ini Tuhan, kehadirat-Mu, karena cawan murka Allah sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas salib Kalvari. Maka cawan yang berisikan berkat ini adalah berkat yang sudah dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sebagaimana firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita bersama-sama meminumnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita mengangkat hati kita. Dan jika tidak kesulitan, arahkan tanganmu sebagai tanda ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Kami sama-sama berterima kasih kehadirat Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas kami sekalian. Sehingga kami Tuhan percayai untuk menerusi perjalanan ini dalam kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kemenangan karena Tuhan sudah mengalahkan kuasa dunia, penguasa dunia, Satan, iblis, kegelapan. Tuhan sudah patahkan. Maka kami melangkah berjalan, ya Tuhan, sebarisan dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya ya Allah, setiap hati terangkat, setiap tangan menandai syukurnya kepadamu. Tuhan tuntun, Tuhan pegangi kami, dan ajari kami senantiasa mendengar setiap nubuatan, setiap firman Tuhan yang membawa hati kami semakin lurus. Kami boleh menanggalkan, membuang semua berhala kekejian. Kami mau diluruskan, tujuan hidup kami adalah Tuhan. Demikian juga kami membangun mezbah, yaitu hubungan yang baik, hidup dalam kuasa firman, perjamuan kudus. Dan kami dengar-dengaran terus di dalam sembahyang kami kepada Tuhan. Tuhan memperdengarkan suara bimbingannya kepada setiap anak-anaknya. Baik orang muda ataupun orang lanjut usia. Semua kami ada dalam rancangan dan program ilahi Tuhan. Bahkan janin dalam rahim pun semua dalam naungan kuasa rencana Tuhan. Para bayi pun dituntun dibawa berangkat besar dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Hamba serahkan setiap langkah kami di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah saat ini yang lemah menjadi kuat dalam jamahan Tuhan Yesus. Haleluya. Terlebih hati kami, kepercayaan kami, iman rohani kami menjadi kuat di dalam Tuhan.
Sehingga apapun jalur jalan yang harus kami tempuh sesuai petunjuk Tuhan, niscaya kami tetap tegar teguh berdiri bersama Tuhan. Sampai pada hari garis yang terakhir, kami boleh berkemenangan dan menerima mahkota kehidupan dan kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Allah ya Tuhan, Engkau melingkupi kami semua, memberkati setiap pribadi, rumah tangga, bahkan semua ada di dalam kuat kuasa Tuhan. Sekali lagi, kami percaya orang yang berharap Tuhan hidupnya pasti bahagia. Orang yang mengindahkan nasihat Tuhan pasti damai sejahtera. Dan hari-harinya penuh dengan kemenangan dan gairah hidup selalu menjadi bagian dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Allah. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Sekaligus syafaat kami. Indonesia berkatilah ya Tuhan. Negara bangsa kami Tuhan berkati. Haleluya. Sehingga melalui Presiden Jokowi dan wakil para pembantunya sampai di daerah, membawa segenap bangsa kami menikmati segala kebaikan Tuhan, melewati semua proses yang ada, dan pada akhirnya kami semua masih ada kesempatan untuk bersaksi kepada dunia ini bahwa Indonesia dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja Tuhan di negeri ini Tuhan berkati, hamba-hambamu Tuhan topang, Tuhan urapi dan sertai. Dan sebagai pribadi-pribadi anak Tuhan, semua mengalami semua yang baik dari Tuhan itu. Biarlah sinar wajah-Mu menerangi kami semua ya Allah, dari Kamis pertama dan hari-hari selanjutnya di sepanjang bulan ini dan seterusnya. Kami menikmati tuntunan dan bimbingan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah semua yang baik turun atas kami. Dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus yang mulia. Dan Tuhan dipermuliakan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selesai sudah ibadah PA Perjamuan Kudus. Dan biar semua saudara dalam berkat kuasa Tuhan. Haleluya.